Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Sulistianingsih, NIM 1642010210024. Saya mahasiswa non-reguler program studi S1 Keperawatan Stikes IST Buton. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topikal terapi pada pembalutan luka. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Home Care Nursing for One dengan dosen pengampu Bapak Laode Suardin, Escape Nurse MKes. Baik, berikut ini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis topikal terapi. Yang pertama, hidrofobik. Hidrofobik merupakan jenis topikal terapi yang terbuat dari katun yang mengandung bahan aktif diasil karbamoil chloride yang bersifat hidrofobik kuat. Sifat ini sama dengan karakteristik bakteri, sehingga diharapkan dapat terjadi ikatan secara fisika, dan dengan pergantian dressing, bakteri yang ada di permukaan luka juga terangkat. Kelebihan dari hidrofobik yaitu mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang pada akhirnya dapat mencegah atau meminimalkan resiko infeksi. Tidak menimbulkan resistensi, tidak bersifat sitotoksik utamanya bagi jaringan granulasi, dan tidak menimbulkan alergi. Untuk kekurangan dari hidrofobik yaitu tidak dapat menyerap eksudat banyak dan biasanya membutuhkan secondary dressing. Contoh produk dari hidrofobik. Yang pertama, Catimed Sorbet Dressing Pad. Kedua, Catimed Sorbet Ribbon Gauze. Ketiga, Catimed Sorbet Swab. Dan keempat, Catimed Sorbet Top First. Yang kedua ada Natural Fiber Dry Dressing. Pembalut luka ini terbuat dari kapas, kasa, atau kombinasi keduanya. Kasa sudah lama dikenal oleh semua tenaga kesehatan sebagai balutan sejak lama. Ekonomis membuat kasa menjadi primadona, namun akhir-akhir ini ratingnya mulai menurun, tergantikan oleh modern dressing. Adapun kelebihan dari Natural Fiber Dry Dressing yaitu mengabsorpsi dan melindungi, menciptakan lingkungan yang kering pada luka, dan dapat digunakan untuk mengompres basah luka. Kekurangannya yaitu sangat jauh dari kriteria balutan ideal dan tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis, serta serpihan katun dapat menjadi benda asing yang menghambat penyembuhan luka. Contoh produk dari Natural Fiber Dry Dressing yaitu kapas dan kasa. Yang ketiga, ada Semi-Permeable Film Dressing. Jenis topikal terapi ini dilapisi dengan bahan perekat, tipis, transparan, dan mengandung poliuretan film. Permeabel terhadap gas, tapi impermeabel terhadap cairan dan bakteri. Mendukung kelembaban termasuk pada nerve endings, sehingga dapat mengurangi nyeri, dan yang paling penting adalah memudahkan inspeksi pada luka. Kelebihan dari semi-permeable film dressing, yaitu permeabel terhadap gas, impermeabel terhadap cairan dan bakteri, dapat mengurangi nyeri sebab ujung saraf dipertahankan tetap lembab, memudahkan inspeksi luka. Dan untuk kekurangannya, yaitu tidak dapat menyerap eksudat, tidak cocok untuk luka dengan eksudat sedang hingga banyak, dan bila tidak hati-hati saat melepaskan dapat merusak jaringan. Contoh produk dari semi-permeable film dressing yaitu ada Leukomed-T, Opsite, dan Epiview. Selanjutnya yang keempat ada foam dressing. Foam dressing ini mengandung poliuretan foam tersedia dalam kemasan set atau lembaran atau cavity filling. Dressing ini sangat cocok digunakan pada luka dengan severe hingga high exudate. Kelebihan dari foam dressing yaitu yang pertama mendukung suasana lembab pada luka, kedua daya serap tinggi, dan yang ketiga dapat mengikuti kontur permukaan kulit. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak memungkinkan terjadinya autolysis debridement. Contoh produk dari foam dressing yaitu Alevin dan Hydrasoft.
Yang kelima, hydrocolloids. Hydrocolloids merupakan jenis topikal terapi yang mengandung partikel hidroaktif atau hidrofilik yang terikat dalam polimer hidrofobik. Partikel hidrofiliknya mengabsorpsi kelebihan kelembaban pada luka dan mengkonversikannya ke dalam bentuk gel. Hidrogel dapat bertahan 5-7 hari tergantung karakter eksudat. Kelebihan dari hidrocolloids ini yaitu partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat, dapat membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana lembab, mengurangi frekuensi balutan sebab dapat bertahan 5-7 hari. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, tidak direkomendasikan untuk luka yang terinfeksi bakteri anaerob. Yang kedua, dapat melengket sehingga harus hati-hati saat digunakan pada tepi luka yang mudah terkelupas. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk luka dengan kaviti. Contoh produk dari hydrocolloids ini yaitu Duoderm, Aquacel Hydrofiber, dan Camfil. Selanjutnya yang keenam ada hydrogels. Hydrogel adalah salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air mengembang dalam air atau disebut eksudat luka. Mirip dengan hidrocolloid tapi dalam bentuk gel. Kelebihan dari hydrogel yaitu bekerja sebagai autolytic debridement, menciptakan suasana yang lembab pada luka, dan dapat mengabsorpsi eksudat. Adapun kekurangannya, yang pertama, aphorous gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya, biasanya membutuhkan balutan sekunder, dan dapat terjadi maserasi di sekitar kulit luka. Contoh produk dari hydrogel yaitu Catimed gel, Intraset gel, dan Duoderm gel. Yang ketujuh ada kalsium alginate. Kalsium alginate ini terbuat dari polisakarida rumput laut atau seaweed polisakarida. Dapat menghentikan perdarahan minor pada luka, tidak lengket, menyerap eksudat, dan dapat berubah menjadi gel bila kontak dengan cairan tubuh. Kelebihan dari kalsium alginate yaitu menghentikan perdarahan minor pada luka, mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri, dan dapat menyerap eksudat minimal hingga sedang. Untuk kekurangannya, biasanya membutuhkan secondary dressing, kadang sulit membedakan antara pus dan gel alginate yang berbentuk, tidak cocok untuk luka kering. Contoh produk dari kalsium alginate adalah Caltostat, Algicide, dan Canfield Sea Salt. Selanjutnya untuk jenis topikal terapi yang terakhir ada silver dressing. Silver dressing cocok untuk digunakan luka kronis yang tak kunjung sembuh. Memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri pada permukaan luka sehingga mempercepat revitalisasi hingga 40% dibanding dengan penggunaan cairan antibiotik. Kelebihan dari silver dressing yaitu efektif membunuh bakteri termasuk biofilm, memiliki efek sitotoksik yang kuat. Sedangkan kekurangannya, penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibroblast dan dapat menghambat proses granulasi dan proliferasi sel. Contoh produk dari silver dressing yaitu Acticot. Itulah tadi pembahasan tentang jenis-jenis topikal terapi pada pembalutan luka. Semoga dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.